Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MPT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan tentang kepasrahan. uh, Kepasrahan lakukan firman menghasilkan keselamatan dan kesuksesan. Maksudnya kepasrahan kita hidup pasrah gitu, hidup berserah, tapi dengan melakukan firman gitu. Nah itu biasanya akan menghasilkan keselamatan dan kesuksesan gitu. Bagi orang yang belum mengenal dan mengerti firman, maka pandangan dan jalan hidupnya dianggap tepat dan bersih. Seluruh orang awam beranggapan seperti itu, pada umumnya beranggapan seperti itu. Yang penting yang hasilkan uang, yang penting bisa dijalankan, ya itu sudah dianggap itu bersih, itu benar, itu sudah di dalam kondisi yang benar. Karena orang awam tidak mempunyai parameter gitu. Orang awam itu parameternya ya tidak ada, ya yang penting bagaimana hidup bisa terjadi dengan baik dan enak gitu, perasaannya seperti itu. Nah parameter orang awam pada umumnya adalah target hidup mereka adalah sukses duniawi. Jadi targetnya hanya dari ukurannya dari sukses duniawi gitu. Kedua, durasi hidup hanyalah 70-80 tahun. Jadi durasinya bukan kekal, tapi parameternya 70-80 tahun gitu. Jadi bagaimana caranya sebelum mati gitu, sebelum 70-80 harus sukses dulu, harus maksimal dulu gitu. Nah cara yang ketiganya cara hidup bebas dengan segala cara dihalalkan itu. Jadi apapun juga, dari mulai milih usaha atau pekerjaan, dari mulai cara kerja di usaha dan cara kerja di pekerjaannya, itu seorang bebas, boleh segala macam dilakukan dengan segala macam dihalalkan, yang penting sasarannya sampai gitu. Nah yang keempat, pedoman hidup percaya dari atau hanya etika dan adat istiadat leluhur saja. Jadi ukurannya, pedoman hidupnya itu dari percaya diri, itu bisa dari percaya diri sendiri bisa, atau hanya etika aja, masyarakat pada umumnya harusnya bagaimana ya diikutin, atau bisa juga dari adat istiadat leluhurnya gitu, bagaimana harus ini harus itu gitu ya dia lakukan hanya sebatas itu. Nah sedangkan yang Tuhan mau, parameter hidup dengan parameter Tuhan kan adalah satu, target hidupnya adalah keselamatan akhirat, di mana kesuksesan di dunia hanyalah ekstra atau bonus saja. Nah ini kan sudah kebalik ya. Kalau orang dunia, orang awam ubernya kesuksesan duniawi. Kalau target Tuhan bukan itu. Target Tuhan adalah keselamatan hidup di alam akhirat, di alam kekal gitu, dimana sukses ya otomatis mengikuti gitu. Waktu keselamatan kita sudah hidup dalam kondisi di jalan yang benar, di jalan keselamatan, menurut Tuhan udah pasti kesuksesan itu akan ditambahkan itu sebagai ekstra dan bonus saja. Dua, durasi hidup tidak terbatas karena standar di akhirat yang kekal, di mana tidak sepadan dengan 70-80 tahun. Jadi kalau bicara parameter Tuhan itu kehidupan yang kekal, bukan 70-80 tahun seperti dunia ini gitu. Jadi beda, pasti akan beda sekali. Kita pengen uber, cara ngubernya juga akan beda sekali gitu. Yang ketiga, cara dan pola hidup harus sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan. Jadi ikut Tuhan dengan cara Tuhan, parameter dengan cara hidup dengan parameter Tuhan. Itu tidak bisa sebebas, seenaknya segala macam dihalalkan, tapi tetap harus ada ikutin perintah dan peraturan firman Tuhannya gitu. Harus ini, harus ini, harus ini, harus itu, harus itu, harus itu. Nah nggak bisa dilanggar. Kalau orang dunia kan bebas, kalau ikut Tuhan tidak bisa gitu. Yang keempat, pedoman hidup dengan andalkan Tuhan dan harapkan kasih karunia Tuhan gitu. Jadi bukannya pedoman hidup itu dengan percaya diri atau etika atau adat istiadat leluhur, tapi pedoman hidupnya sudah harus mengandalkan Tuhan dan mengharapkan segala sesuatu, kesuksesan dan keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena kita, bukan karena si manusianya yang kuat gitu. Kurang lebih perbandingannya seperti itu gitu. Jadi pedoman orang awam dengan pedoman cara hidup dengan bersama Tuhan itu ya bedanya begitulah kurang lebih gitu. Dan lain-lain mestinya kalau kita kupas lebih dalam ya pasti lebih banyak lagi gitu. Nah selama kita hidup sesuai firman-Nya, maka kita serahkan kejadian hidup kita
kepada Tuhan dan kita apa ya, jadi kita beriman itu, rencana kita akan terjadi. Jadi firman katakan seperti itu. Jadi selama kita hidup sesuai dengan firman, sesuai perintah dan peraturan firman itu, dan kita serahkan apa yang terjadi dalam hidup ini, kita serahkan kepada Tuhan. Firman katakan kita harus percaya bahwa rencana kita pasti akan terjadi gitu. Karena rencana kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Sedangkan Tuhan itu kan Tuhan, bukan manusia. Tuhan itu pasti tepati janji seperti di firman-Nya itu, nggak mungkin tidak gitu. Jadi pasti ditepati. Jadi maksudnya kita harus percaya, bahwa jika kita hidup sudah sesuai, selaras dengan firman Tuhan, harusnya rencana kita yang sesuai dengan janji Tuhan, karena kita udah mengenal dan mengerti apa yang Tuhan mau, ya pasti terjadi dalam hidup kita. Kita harus ngimani itu gitu, bahwa itu pasti terjadi. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang awam, karena Tuhan membuat kita dengan tujuan masing-masing. Jadi jangan kita banding-bandingkan. Kita belajar mengerti soal tentang kebenaran Tuhan, tapi banyak orang yang misalnya tidak mau mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini jangan kita bandingkan gitu, karena bagi orang yang benar Tuhan juga punya tujuan, orang ini mau diapakan. Sebaliknya bagi orang yang tidak benar, tidak mengenal, itu mau diapakan. Tidak mengenal dan tidak mengerti juga mau diapakan. Tidak mengenal, mengerti tapi tidak melakukan juga tujuannya beda-beda. Jadi levelnya kan seperti itu. Ada orang awam yang sama sekali tidak mengenal, pasti tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Ada orang yang mengenal tapi juga tidak mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ada juga orang yang mengenal dan mengerti tapi tidak kuat melakukan juga. Ada yang memang melakukan kuat atau melakukan tidak kuat gitu, tidak mampu. Nah, umumnya kalau sampai kuat ya jelas ada keterlibatan roh Tuhan di dalam situ, baru kita akan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi prinsipnya kita orang yang sudah sedang belajar mengenal, mengerti perintah perintah Tuhan, dan kita juga makin lama makin akan makin mengenal kehendak, rancangan dan kehendak Tuhan. Jangan cemburu gitu kepada orang yang hidup tidak bersama Tuhan dan di jalan Tuhan. Karena Tuhan buat dan biarkan mengalami malapetaka. Karena orang-orang yang tidak hidup dengan mengenal mengerti firman Tuhan, Tuhan katakan nanti satu saat akan mengalami malapetaka. Jadi jangan lihat kondisi sekarang aja kita cemburu, kok kita yang belajar mengenal mengerti firman Tuhan kok kita hidupnya begini saja, sedangkan orang-orang yang awam yang tidak mengenal dan tidak mengerti serta tidak melakukan firman Tuhan kok hidupnya bisa lebih sukses gitu secara duniawi. Iya, karena Tuhan memang biarkan, tapi juga Tuhan buat satu saat mereka akan mengalami malapetaka. Lah kita jangan lihat enak di depannya aja gitu. Kita juga mesti lihat ujungnya. Apa kita mau gitu hidup seperti mereka tapi ujungnya malapetaka. Nah, ini biasanya orang-orang yang belum mengenal dan mengerti akan firman Tuhan biasanya hanya melihat dari sisi enaknya aja. Enak ya, mereka boleh bebas segala cara dihalalkan dan sukses gitu. Sedangkan kita kok nggak bisa gitu, harus ada sesuai dengan perintah peraturan Tuhan gitu. Dan susah, jadi susah gitu. Nah, tapi kan teman-teman nggak ngelihat ujungnya gitu. Kalau ujungnya kita kan keselamatan akhirat dan dapat ekstra kesuksesan dunia. Tapi kalau orang awam kan tidak gitu. Ya, mungkin dia sekarang merasa sukses duniawi enak gitu. Tapi ujungnya kan tidak selamat gitu. Dia akan masuk mendapatkan malapetaka, ya otomatis pasti hidup tidak dengan selamat gitu. Baik di dunia juga bisa mengalami ketidakselamatan, atau kalaupun di dunia selamat, tapi bagaimana nasibnya di alam akhirat gitu, bisa juga akan mengalami ketidakselamatan gitu. Karena firman Tuhan katakan orang yang tidak mengenal dan mengerti firman Tuhan ya akan dibuat malapetaka, akan mengalami malapetaka.
Mungkin sharing pagi ini masalah bagaimana caranya kita berpasrah gitu, berpasrah tapi tetap melakukan firman Tuhan. Itu kita harus percaya, kita harus imani bahwa Tuhan janjikan keselamatan dan kesuksesan sekaligus gitu. Jadi kita jangan sampai ragu apabila kita berpasrah, kita melakukan firman, tapi kok tidak belum mendapatkan hal-hal yang Tuhan janjikan. Ya ini kita tunggu waktunya Tuhan saja gitu. Kita harus tetap beriman bahwa kita percaya bahwa kita sudah hidup dengan benar sesuai perintah peran Tuhan, dan kita tinggal tunggu waktunya Tuhan menuai keselamatan di akhirat nanti dan kesuksesan hidup di dunia sekarang gitu. Jadi coba kita kuatkan hati, kita tetap percaya, kita tetap beriman bahwa Tuhan itu tidak tinggalkan kita selama kita berpasrah, tapi dengan melakukan perintah dan peraturan Tuhan dalam firman-Nya gitu. Oke teman-teman, pagi ini saya sharingkan masalah kepasrahan itu seperti ini. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman, dan apabila bisa ditangkap dan bermanfaat, tolong teman-teman juga sebarkan lagi ke teman-teman dan keluarga yang lain supaya makin banyak orang-orang yang diselamatkan seperti yang Tuhan inginkan gitu. Oke, see you, bye bye.